Ustaz, bagaimana caranya kita sedekah banyak tapi ikhlas itu bagaimana Pak Ustaz? Uang kita lebih banyak. Apa maksudnya belajarnya bagaimana Pak Ustaz belajarnya? Belajar itu ya dari yang ringan-ringan dulu. Belajar yang ringan-ringan. Kamu belajar ototmu itu gede, belajar dari beban yang ringan atau langsung berat, saya tanya kamu. Ringan. Nah ya sudah. Kalau langsung berat kan nanti ototnya nggak kuat. Ya sama. Oh. Jadi kalau kamu langsung berat itu pasti banyak nggak ikhlasnya. Udah gitu aja. Mau cerita. Dikit naik, Ya dikit naik. Kan gitu. Kan bisa dihitung gajimu, pensiunmu itu berapa. Kalau kamu sedekahkan sekian, ikhlas enggak? Itu kan sudah bisa kamu hitung sendiri. Ikhlas. Sudah sedekahkan. Kalau di zaman sekarang itu kita kalau mau sedekah itu kemana itu di zaman sekarang ini Pak Ustadz ya? Sedekah itu apakah bisa di jalan ketemu, mohon maaf ada yang meminta-minta kita beri, itu bisa sedekah seperti itu Pak Ustadz? Boleh, tetapi yang jelas, kalau itu kan kadang-kadang nggak jelas. Ya itu maksudnya zaman sekarang ini kan banyak nggak jelas itu. Boleh itu maksudnya boleh ya, nggak mengurangi rasa hormat, itu boleh. Tetapi carilah yang jelas. Di tempat panti asuhan itu jelas. Kalaupun loh, tempat panti asuhan kan nanti uangnya bisa dipergunakan untuk mengelola. Kalau yang mengelola itu benar di panti asuhan itu, dia pasti akan dapat jatah amilnya. Sebagai amilin itu jelas. Kalau dia melebihi, biar dia yang menjaga, menanggungnya sendiri, itu biarin. Kan jelas. Fakir miskin, orang-orang terlantar, itu memang harus difahami. Kalau jelas-jelas tetanggamu ada janda yang dia sudah renta, dia udah nggak bisa makan dengan normal, lah itu boleh. Kamu sedikain, ya mau continue boleh, silahkan. Kasih makan tiap hari boleh itu. Nah itu continue, istiqomah. Haji jadi ketawa denger janda. Jangan gitu. Ada ketua renta. Saya punya temen janda sih. Dia memang nggak bisa nyekolahin anaknya sih. Ya umurnya kira-kira 40 kurang lah sih. Masih kecil, mana bisa di sekolah. Dia butuh sih. Kalau mau nanti. Nah, kan ini janda yang renta sih. Ya kan renta. Atau memang fakir miskin yang jelas di kampung, boleh lah, silahkan. Ya. Karena yang namanya sedekah harus seperti itu. Itulah yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Bukan kondisi kamu sakit sedekah biar sembuh. Nggak bisa. Boleh silahkan buktiin. Tapi bukan sakit pusing loh ya, sedekah ya. Pusing itu dibiarin hilang sendiri kok. Kecuali pusingnya itu skizofrenia. Ya, sedekahin aja kalau bisa sembuh. Saya tantang beneran. Sedekahin aja kalau bisa sembuh. Nggak bisa. Nah, kenapa seperti itu? Bukan itu. Sedekah bukan itu. Menolak bala, menolak penyakit itu bukannya seperti itu. Bukan. Sedekah yang sejak awal dia niatkan karena Allah Ta'ala, itu yang nanti Allah yang mengatur orang-orang itu bisa dijauhkan dari musibah. Bukan orang yang sedekah itu yang mengatur ya Pak. Bukan orang yang sedekah itu mengatur Allah. Lah, kan lucu jadinya. Bener nggak coba? Akhirnya dia yang mengatur Allah agar diberikan sembuh. Dan nggak bisa begitu. Sedekah itu boleh. Sedekahnya dia boleh tetapan. Tapi kalau niatnya untuk sembuh itu nggak ada dalam catatan. Itu sudah salah. Kemudian dia memberitahu kepada orang-orang supaya mengikuti. Itu lebih salah lagi. Nanti jamaah. Ya silahkan menanggung lah seperti itu. Makanya jadi pendakwah itu sulit sebenarnya, nggak asal ngomong. Makanya ditata, pengertian itu harus dimengerti benar. Pemahaman agama itu dimengerti, bukan cuma dihafal, dimengerti. Istilahnya kalau sedekah bisa menolak musibah, benar, itu tekstualnya benar sudah. Karena yang ngatur itu Allah. Musibah yang mana itu Allah yang ngatur. Itu Allah yang ngatur. Tetapi jangan terus setelah kena musibah sedekah. Loh, itu kan dibolak-balik. Gak bisa seperti itu. Kalau hari ini umpamanya nggak bisa puasa, kan ada qadha. Ada qadha, ada qadhanya. Boleh itu. Kan nggak bisa terus
Qadha dulu baru nggak puasa kan nggak bisa. Iya bener ya. Bener ya. Mau enak aja jadi. Kan mau enak aja. Saya qadha dulu besok puasa, saya nggak puasa. Kan lucu jadi. Kan nggak bisa seperti itu. Nah inilah akhirnya akal pikiran manusia mencoba menguasai Allah kalau saya. Enggak seperti itu. Nah manusia-manusia yang seperti itulah yang nggak paham. Kalau dikasih tahu ngeyel. Itu coba dia itu merenung dulu, jangan ngeyel. Orang yang banyak ngomong tuh pasti ngeyel. Cobalah merenung dulu, gitu loh. Yang dimaksud sedekah itu bisa menolak musibah atau menjauhkan diri dari musibah. Itu sedekahnya niatnya lillahi ta'ala. Bukan karena kamu kena musibah atau sedekah bisa terus hilang musibahnya. Lah, nah itu namanya tilang namanya. Atau mobilmu ditilang bayar, lah mobilmu balik kan gitu. Atau kadang-kadang kalau lagi susah teman bilang kamu kurang sedekah tuh, itu juga nggak pas juga itu. Nggak pas juga. Wong susahnya kan bisa aja ujian. Proyekmu rugi kurang sedekah tuh. Nggak bisa. Kenyataan itu memang benar. Kamu yang dulu di proyek pernah kan kamu naik ke yatim piatu ngasih sedekah, kajian dengan kiainya. Proyekmu itu benar-benar untung. Nah kan bisa kamu jawab. Yang untung itu bukan di proyek, atasanmu yang untung itu sebenarnya. Jadi kalau proyeknya enggak, kenapa? Ya karena memang enggak nguntungin di titik itu, rugi. Laporan selalu rugi di negara. Yang untung ini yang dodosi itu tadi. Dodosi besi, dodosi macam-macam. Itu untung. Nah, itu bukan untung, itu nyuri. Nah, di sini kita harus berpikir, harus pakai logika benar. Bukan itu maksudnya Allah. Kenyataan nggak bisa. Ada ustadz yang mau suruh nyedekah, nggak ada yang kaya-kaya kok. Mana yang kaya? Malah diprotes ustadznya. Nah itu kan karena apa? Karena dia ngajarinya memang salah, bukan seperti itu. Ngajarin itu yang benar, sedekah itu cari ridha Allah aja, cukup niatkan lillahi ta'ala. Persoalan besok mau apa, serahkan Allah ta'ala. Nah kan begitu, serahkan sama Allah ta'ala. Gak usah berpikir, sama kita mau menolong orang, serahkan sama Allah, niatkan lillahi ta'ala. Mau menolong hewan yang terjerat ini, serahkan sama Allah ta'ala. Mau menolong saudara-saudara kita dipinggirkan, serahkan pada Allah ta'ala. Berapa yang ini berikan, serahkan sama Allah, biar Allah nanti yang ngatur. Itu yang namanya sedekah, itu harus seperti itu. Bukan kalau ada kasus bersedekah, nggak bisa. Ada kasus bersedekah itu nggak ketemu, karena kasusnya itu bisa aja dari kelakuannya. Bersedekah mau apa sekarang? Bersedekah harusnya lillahi ta'ala. Akhirnya bersedekah itu untuk kasusmu, ya nggak ketemu. Berarti sedekahmu untuk dunia, nggak ketemu. Jadi dua-duanya nggak ketemu. Kasusmu itu kamu harusnya bertobat, sedekahmu harus lillahi ta'ala. Kalau kamu nggak bertobat, kasusmu ya tetap akan seperti itu. Kalau sakit nggak akan bisa sembuh, hanya cuma enak sebentar, nanti ngedrop lagi, enak sebentar, ya begitu. Sedekahnya karena sedekah disuruh oleh Allah Ta'ala, diajarkan oleh Rasul, itu niatnya lillahi ta'ala. Tapi untuk menyelesaikan kasusmu, habis nilainya nggak ada di hadapan Allah Ta'ala. Walaupun mau berjuta-juta, nggak dinilai oleh Allah Ta'ala. Sama seperti kamu bersedekah pada janda, tapi jandanya itu kamu pengini, ya kan nggak ketemu. Jadi niatnya kamu itu bukan sedekah, kamu pengen sama jandanya, kan begitu. Iya, kan seperti itu. Logika itu bisa dipikirkan. Jadi nggak bisa, harus pakai seperti itu. Kalau memang niatnya untuk akhirat, seperti itu. Kecuali untuk dunia, silahkan. Kalau untuk dunia, loh bisa, sedekah untuk dunia, untuk sakit bisa. Monggo. Oh, kalau saya gitu, monggo, saya yang lurusin aja. Kalau kamu ingin yang seperti itu, monggo, nggak apa-apa kok. Silahkan. Kalau saya gitu. Kenapa silahkan? Orang itu cara berpikirnya macam-macam. Kalau saya pakem aja deh. Allah menyuruh lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Allah menyuruh cari ridha Allah, cari ridha Allah aja. Sudah selesai. Kan seperti itu. Nah inilah yang harus hati-hati. Mudah-mudahan kita tidak terpancing urusan dunia, sehingga ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu hanya untuk dunia. Itu lebih jelek. Jangan sampai terpancing ibadah kita itu untuk dunia.
Bener-bener jangan. Karena Allah sudah menyuruh kita hidup di dunia itu untuk akhirat. Lah kok ibadah kita yang kelihatan akhirat malah untuk dunia. Lah itu malah terpuruk lagi itu namanya. Udah terpuruk, udah sangat terpuruk. Monggo kalau mau milih sedekah karena Allah Ta'ala, sehingga nanti Allah mengatur, mau musibah kita diatur, dijauhkan dari kita, anak-anak kita yang mau nakal jadi membaik, semua Allah yang mengatur. Atau rezeki kita mau ditambah, itu hanya Allah Ta'ala, kita tidak tahu. Begitulah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan sehingga kita bisa kuat kalau sedekah lillahi ta'ala. Mau 1.000, monggo. Mau 100.000, monggo. Mau 10 juta, monggo. Mau 100 juta, monggo. Niatkan lillahi ta'ala.